Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal di depan anak-anaknya, beliau sering menceritakan tentang Imam Syafi'i. Jadi salah satu bagaimana kita untuk mengajar anak-anak kita mengajarkan sejarah kehidupan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang saleh, dan cerita itu adalah pelajaran yang paling berharga. Makanya Al-Quranul Karim 2/3 kandungannya adalah kisah. Dahulu orang sebelum anak-anaknya tidur dihantarkan dengan kisah-kisah. Kisah itu sebenarnya mengajarkan anak-anak kita bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang saleh itu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ceritalah Imam Hanbali ini tentang hebatnya Imam Syafi'i. Tahajudnya, salat malamnya, ibadahnya, belajarnya, panjanglah kisahnya. Sehingga anak-anak ini penasaran, ingin tahu bagaimana sih Imam Syafi'i itu. Kepingin tahu. Sehingga pada suatu hari entah bagaimana ceritanya, Imam Syafi'i ini datang ke rumah Imam Hanbali. Maka itu kesempatan emas luar biasa bagi anak-anaknya yang dulunya sangat merindukan, penasaran bagaimana, hari ini yang mereka penasarankan hadir di rumahnya. Masya Allah. Jadi setelah sedikit kata-kata tarahub, selamat datang dan sebagainya, siang pun berakhir, malam pun datang. Setelah datang malam, maka orang kalau menilai bagaimana hebatnya seseorang dilihat bukan pada siang, tapi pada waktu malam. Malam inilah yang menjadi ukuran, karena malam tidak ada yang lihat, hanya Allah saja yang melihat kita. Maka anak-anak ini dia taruhkan air wudhu di pintunya, karena dahulu mungkin kalau sekarang kan ada pet, dulu kan tidak ada, jauh harus pergi, kan tidak tahu kita kalau tamu, maka disiapkanlah air tempat berwudu. Jemaah dirahmati Allah, bangun malam hari, mereka sebenarnya sudah jaga-jaga ini, jangan sampai terlewatkan malam, karena hendak mereka melihat ini apa yang dikerjakan oleh orang yang mereka sangat penasaran ini. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangun malam, mereka salat keluar ke masjid bersama ayahnya, mereka tinggalkan Imam Syafi'i di rumah, beliau masih kelihatan tidur. Dan kalau mereka pulang juga masih terlihat masih tidur. Maka jemaah dirahmati Allah, tak lama kemudian mereka katakan, ayah, Imam Syafi'i kok belum bangun? Jadi seolah-olah mereka sudah tadi hilang penasarannya, kok belum bangun? Sebentar. Tak lama kemudian jemaah dirahmati Allah, beliau bangun dan hendak untuk salat subuh. Maka beliau ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Pak Imam, jadi tadi malam apa hendak bangun tahajud? Kata beliau, saya sudah mengerjakan sesuatu yang Allah lebih mencintainya ketimbang salat tahajud. Saya menaruhkan kepala saya di bantal, saya lagi pikirkan tentang hadis. Sebuah hadis yang mana hadis itu berbunyi yang artinya bahwa ada Anas memain-mainkan burung sehingga mati burung di tangannya. Saya sedang pikirkan hukum apa tentang anak-anak yang mainkan burung dan mati burung di tangannya. Jadi saya tidak tidur. Saya meletakkan kepala saya di atas bantal, lagi saya pikirkan, ini hukumnya apa? Rupanya tidak tidur rupanya itu. Kalau kita taruh ini mesti tidur kita kan. Beliau tidak tidur. Sehingga kata beliau, jadi pada malam itu, dari satu hadis itu, keluar 70 hukum. Satu hadis yang pendek itu, beliau keluarkan 70 hukum. Masya Allah. Tercengang anak-anaknya luar biasa. Rupanya tidak tidur. Tidurnya belajar. Kalau kita lagi belajar tidur. Beliau tidak lagi tidur itu. Beliau sungguh belajar mengeluarkan 70 hukum. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Imam Ahmad bin Hanbal tanya, mana hebat ayahmu dengan Imam Syafi'i ini? Ayahmu salat tahajud untuk dirinya. Imam Syafi'i mentakhrijkan hukum 70 untuk umat seluruhnya. Baru kagum dia rupanya. Itulah hidupnya seorang yang alim itu, walaupun tidur rasanya bangun, tidur belajar dalamnya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah kehidupan ini menjadi luar biasa, bagaimana semangat belajarnya, hatta kalaupun kita lihat beliau tidur, sungguh beliau dalam keadaan bangun dan sedang memikirkan sesuatu yang barangkali kita tidak bisa menjangkau sesuatu yang beliau pikirkan. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kisah-kisah ini memberikan kesan kepada anak-anaknya bahwa betapa orang-orang yang hebat, orang-orang yang alim ini tidak ada waktu sedikit pun yang mereka lalai. Tidak ada waktu yang hilang dengan sia-sia. Bahkan semua hidupnya itu
mereka abdikan untuk ilmu pengetahuan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak pernah lalai dalam hidupnya. Hidup penuh dengan makna. Wahum 'anil lagwi hum mu'ridun. Mereka dari hal-hal yang melalaikan mereka berpaling. Mereka sungguh mencarikan makna kehidupan yang lebih dalam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.